Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Komplotan jambret sadis lintas provinsi diringkus polisi. Poligami bisa mengantarkan orang ke penjara, seperti yang dialami kepala desa di Pariaman. Ribuan jamu dan kosmetika tanpa izin disita di Dharmasraya dan Padang. Puluhan warga dari berbagai daerah Senin siang menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumbar di Jalan Sudirman, Padang. Demo ini terkait ruang hidup yang mulai sempit akibat eksploitasi investor. Dengan membawa sejumlah spanduk dan pamflet, puluhan warga yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Padang ini menyuarakan aspirasi mereka sambil berjalan kaki. Mereka berhenti di depan kantor gubernur sambil terus berorasi. Pedemo menuntut Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, hadir di hadapan mereka, mendengarkan tuntutan yang mereka sampaikan. Bukannya orang yang... Dan Bapak Gubernur, kami datang ke sini secara baik-baik. Kami datang secara terhormat. Tolong Bapak-Bapak. Pedemo ini mengaku jenuh dengan konflik ruang hidup di Sumatera Barat yang terkesan diabaikan pemerintah, seperti konflik agraria yang telah terjadi bertahun-tahun dan hingga saat ini belum terselesaikan. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menuntaskan permasalahan ruang hidup yang ada di Sumatera Barat, pulihkan hak masyarakat adat, cabut izin tambang yang bermasalah yang mengancam ruang hidup masyarakat, serta hentikan pelanggaran HAM oleh pemerintah serta instrumennya terhadap pejuang ruang hidup. Audiensi, tapi itu hanya gubernur mendengarkan karena sudah banyak sekali bacotan dari kepala daerah dengan janji-janjinya. Oleh karena itu kami perlu gubernur hanya untuk mendengarkan saja dan lakukan dengan aksi yang cepat tanggap. Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai blokade jalan oleh para pedemo. Kendaraan yang melewati jalan utama Kota Padang ini terpaksa putar balik. Dari Padang, Robiha melaporkan. Dalam rekaman kamera pengintai ini terlihat seorang wanita di Payakumbuh menjadi korban jambret di jalan raya. Berdasarkan rekaman tersebut dan keterangan sejumlah saksi dan korban, tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh bergerak memburu penjambret yang kerap beraksi di Payakumbuh ini. Diawali dengan ditangkapnya satu pelaku yang tengah tidur di rumahnya, polisi mendapat keterangan pelaku lain yang terlibat. Berdasarkan informasi tersebut, 3 penjambret berhasil diringkus di provinsi tetangga. 2 diantaranya ditembak polisi karena berupaya kabur. Hasil pemeriksaan terungkap jika komplotan ini telah lama beraksi di Pekanbaru dan Payakumbuh. Setiap kali beraksi, mereka selalu berpasangan. Sasarannya adalah perhiasan yang dikenakan emak-emak. Jika berhasil menjambret di Pekanbaru, maka mereka kabur ke Kabupaten 50 Kota. Di sini mereka kembali menjambret dan kabur ke Pekanbaru. Yang pertama mungkin di daerah Mudik, ya, di daerah Mudik 1 orang. Dari pengembangan tersebut ada 1 kelompok lagi. Kita langsung melakukan pengejaran ke daerah Pekanbaru. Orang ini asli dari Pekanbaru, jadi melakukan pencurian dengan kekerasan jambret. Dari Pekanbaru dan langsung ke sini, ke Payakumbuh. Pelaku ini cukup sadis juga ini. Ya, karena seperti kejadian yang di daerah Padang Tinggi, dia sempat menyerempet si korban, akhirnya terjatuh, itu ada tergambar dari CCTV. Saat ini keempat pelaku sudah ditahan di Polres Payakumbuh. Sementara itu polisi masih terus mengejar komplotan lain. Sri Luis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Pria berbaju biru tua ini berinisial Z, kepala desa di Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Ia ditangkap polisi karena dituduh poligami dan kawin siri
oleh istri sahnya. Kepala desa yang baru dilantik ini dilaporkan istrinya ke polisi setelah menikahi seorang gadis tanpa sepengetahuannya. Hasil penyelidikan polisi, perkawinan siri dilakukan Pak Kades 5 bulan lalu di tempat yang bukan ditentukan pemerintah secara resmi. Setelah menikah siri, Pak Kades tinggal berpindah-pindah bersama istri barunya sambil menjalankan pemerintahan desa. Polisi menyita alat bukti surat-surat nikah dengan istri sah serta surat nikah siri yang dikeluarkan oleh tempat nikah tidak resmi. Untuk proses hukumnya, Pak Kades kini menjadi tersangka dan harus mendekam di penjara. Ia dijerat pasal 279 KUHP tentang poligami, junto pasal 284 tentang perzinaan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi yang bersangkutan ini merupakan salah satu kepala desa di Kota Pariaman, dilaporkan oleh istri sahnya ke Polres Pariaman tentang poligami dan perzinaan. Jadi kami proses, setelah kami melengkapi alat bukti, saksi-saksi dan barang buktinya, kita terhadap tersangka ini kita lakukan penahanan. Menurut bunyi pasal tentang poligami, perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan melanggar ketentuan dalam pasal tersebut dan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ribuan produk jamu dan kosmetik tanpa izin disita unit pelaksana teknis Badan Pengawasan Obat dan Makanan Darmasraya. Dari hasil tersebut, banyak produk jamu dan kosmetik tanpa izin yang beredar di pasaran. Hampir selama 2 bulan, tim gabungan merazia ribuan produk jamu dan kosmetik tanpa izin yang beredar di pasaran. Produk disita karena selain tidak mengantongi izin edar, juga karena mengandung bahan kimia berbahaya. Ini ada instruksi dari pusat secara bersama-sama. Jadi kalau kronologisnya ya jelas lah, mengawasi produk ini memang butuh waktu, butuh kesabaran Pak, butuh kesabaran. Kadang sudah ditetapkan satu, muncul lagi model produk yang baru, Tapi terhadap produk-produk yang sudah ada, kita berpatokan kepada yang sudah dilaksanakan baik penindakan, pengujian dari seluruh UPT Badan POM yang ada. Hal yang sama juga dilakukan oleh Balai Besar POM Padang. Razia dilakukan di 42 toko obat, apotik, dan toko kosmetika. Hasilnya disita 185 jenis produk kosmetika dengan jumlah total 1.544 buah, senilai Rp31.500.000. Produk kosmetika tersebut tidak mengantongi izin edar, serta mengandung bahan kimia berbahaya jika dipakai dalam waktu lama bisa membahayakan kesehatan kulit dan tubuh manusia. Nah, kalau tidak melalui proses izin edar, kita tidak tahu kan, banyak temuan kami itu ternyata seperti pewarna-pewarna itu menggunakan pewarna yang tidak boleh untuk kosmetik. Kemudian ada juga beberapa pemutih, setelah kita lihat dia menggunakan pemutih seperti yang dilarang, seperti merkuri, kemudian hidrokinon, seperti itu. Karena itu, dan itu sangat berbahaya sekali dengan dosis yang kita tidak tahu. Nanti ketika digunakan lama-lama terakumulasi bisa menimbulkan penyakit. Seluruh kosmetika ilegal ini akan dimusnahkan oleh Badan Besar POM Padang. Sedangkan pedagang kosmetika ilegal tersebut, Balai Besar POM Padang hanya memberi teguran keras kepada pedagang tanpa adanya tindakan hukum sama sekali. Eko Pangestu dan Juhardio Anse melaporkan dari Darmasraya dan Padang. Kalau ilegal percuma juga kalau misalkan